tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga sehat-sehat dan tetap bahagia. Jangan lupa berbahagia, terutama di era pandemi ini. Para pemirsa, Anda di bulan suci Ramadan ini saya yakin sering mendengar orang mengaji, yaitu tadarus, membaca Al-Quran, baik itu murattal maupun bentuk lagu. Dan Al-Quran ini sangat kaya dengan lagu. Ada lagu Bayati, Hijaz, Soba, dan lain-lain. Dan kalau lagunya pas enak, itu ya bikin cepet ngantuk. Bahkan saya pernah berjumpa dengan salah satu sopir dari Mesir. Dia sangat senang mendengarkan Al-Quran ketika nyupir taksi. Tapi karena bahasa Mesir sudah lain dengan bahasa Al-Quran, jadi enggak paham. Saya tanya, itu apa maksudnya? Saya enggak paham, saya cuma senang lagunya. Nadanya itu lembut gitu ya. Dan terutama saat ini di YouTube Anda banyak sekali mendengarkan berbagai macam lagu dan berbagai macam nada, cengkok ya. Tidak hanya yang standar yang dilombakan di MTQ Musabaqah Tilawatil Quran, tetapi banyak sekali. Satu versi Hijaz saja ada banyak lagu, cara membaca, dan nada yang itu sangat enak didengar ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Kita kedatangan tamu. Tamu kita ini bernama Pak Yasir Arafat, dosen Fakultas Usuluddin, jurusan Sosiologi Agama. Beliau ciri khasnya mempunyai lagu dalam membaca Al-Quran yang mungkin bernada Jawa. Dan beliau sudah pernah membacakan lagu ini di Istana Negara. Wah, dan suaranya mendayu-dayu dan terasa kita back home ya. Nah, mungkin Anda juga bertanya, itu kok pakai adat Jawa itu? Tumben gitu ya. Ini karena kita saat ini ingin belajar kepada Pak Yasir ya. Nanti kita dengar juga beliau membacakan dengan nada ciri khasnya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Yasir. Apa kabar Mas Yasir? Ya, alhamdulillah sehat Pak Rektor. Alhamdulillah. Beliau juga hobinya itu berkunjung dari satu kuburan ke kuburan yang lain. Ke candi juga Pak Rektor. Oh, ke candi juga ya. Alhamdulillah. Jadi wawasannya luas. Ya. Mas Yasir, sehat-sehat kan? Sehat alhamdulillah Pak Rektor. Keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kita ingin tahu ini sebetulnya mulai kapan Anda membawakan lagu itu, termasuk murattal mungkin ya? Lagu murattal dengan versi Jawa, dan bagaimana itu kok Anda bisa secara baik itu seperti itu ya? Ya, ini bermula dari penelitian ilmiah saya tahun 2011 Ini yang saya suka. 2012. Ya. Jadi saya menulis tesis tentang tradisi seni baca Al-Quran di Indonesia. Jadi kemudian setelah saya meneliti itu, ternyata di perkampungan pelosok-pelosok Jawa, simbah-simbah kita itu ternyata kalau membaca Al-Quran persis dengan irama sebagaimana umumnya irama Jawa. Sebagian besar nanti kalau diklasifikasikan masuknya ke irama pelok. Pelok itu kira-kira kalau mau disamakan dengan sistem musik modern ya kira-kira dia minor ya. Walaupun nggak minor banget gitu. Karena Jawa ini memang dia antara on sama off, dia bagian tengah-tengahnya. Stripnya itu Pak Rektor. Selendro udah bisa. Selendro bisa. Oh bisa. Selendro bisa, pelok bisa. Nah tapi kedua ini sebenarnya tidak terlalu tebal sekali batasnya. Lalu kemudian setelah itu saya
mendatangi para sesepuh-sesepuh ini, kemudian saya tanya, itu dari mana pembaca irama membaca seperti itu. Kemudian jawaban mereka sederhana, loh ini awit simbah-simbahku riyen nggih ngaten iki. Jadi sejak dari simbah-simbahnya ya membaca Al-Qur'an seperti ini. Bernada pelok dan kadang ada selendro. Tapi sebagian besar pelok. Pelok ya. Iya. Nah, dari situ kemudian saya mempelajari karena saya memang alhamdulillah sejak kecil punya basic tilawah Pak Rektor. Jadi ayah saya itu mengajarkan lagu-lagu mulai Bayati sampai Jeharka sampai Nahawan. Jadi alhamdulillah saya sudah terbiasa melatih suara dengan cengkok-cengkoknya. Nah, lalu setelah itu saya mulai mempraktekkan dan kebetulan tahun 2012 itu ketemu dengan rekaman SoundCloud-nya Gus Ulil Absor Abdallah. Oke. Beliau pernah merekam itu. Iya. Ini mungkin nanti dia melihat ini. Iya, Beliau melihat. Gus Ulil, assalamualaikum Gus Ulil. Jadi beliau ini, Gus Ulil ini bagi saya orang pertama yang merekam tilawah laras Jawa ke dalam rekaman di SoundCloud, di online. Kemudian ini diakses banyak orang. Gitu. Saya 2015 ketemu beliau di Jakarta, saya bilang itu di Jawa masih banyak yang seperti itu Gus. Oh ya, kembali ke yang tadi Pak. Setelah itu saya mulai memakai itu dan memang etikanya ketika memang akan membaca dengan cara seperti itu, saya disarankan oleh para sesepuh-sesepuh ini untuk sowan ke makam-makam para wali-wali di Jawa. Nah, ini dia bertemu apa hubungan antara lagu pelok Al-Qur'an dengan makam-makam. Iya. Jadi begitu. Sowan karena apa? Karena kita mau membawakan apa yang dulu para wali ini telah membawakannya. Jadi sebagai rasa uluk syukur. Uluk terima kasih sebagai pemula iman dan Islam dan peradaban yang lebih dulu melihat matahari sebelum kita. Nah, kira-kira begitu bahasanya. Kemudian saya sawan-sawan ke makam-makam itu dan ketika saya sawan, saya langsung di depan makam itu membacakan dengan irama Jawa tadi. Gitu. Nah, kemudian setelah pasca 2012 itu, setelah itu saya ini tidak tahu ya. Setelah dari situ saya tiba-tiba diundang oleh kalangan masyarakat di sekitar Yogyakarta untuk membacakan Al-Qur'an. Begitu. Dan dengan laras Jawa gitu. Nah, ini saya korelasinya saya tidak tahu ini korelasi empiriknya bagaimana. Tapi di balik itu saya membaca ini ada metateks yang ternyata mengarahkan saya untuk memang memasuki dunia itu gitu Pak Rektor. Oke, jadi untuk melanjutkan diskusi kita sebaiknya dilantunkan lebih dulu biar para pemirsa, para pendengar di rumah itu tahu. Oh, ini yang dimaksud. Oh iya, baik. Pelok. Baik, ya. Ini pakai laras pelok ya. Ini kalau dulu saya membacanya memakai wazan tembang mocopat matrum pangkur. Oh, pangkur. Nah, dari pangkur. Ini ciptaannya Sunan Derajat Lamongan. Pangkur itu dalam pembacaan Al-Qur'an numpang ningkur. Iya Pak. Numpang ningkur. Ada satu pemaknaan yang lebih asik lagi yaitu pangudi ilmu Quran. Pangkur. Nyimpang ningkur artinya saling berhantaman ya. Iya. Ya, mari saya bacakan ya Pak. Ya, kita siap dengarkan. Mari dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la
Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Insyaallah sadaqallahul azim. Ini benar-benar dalam nada pangkur. Nah, jadi kalau nada pangkur itu dihantam, begitu tinggi hantam rendah, rendah hantam tinggi kan. Iya, Pak. Lagu-lagu pangkur memang gitu. Iya. Apakah hanya lagu pangkur saja atau? Ya, sebenarnya bisa yang lain Pak Rektor. Cuma begini, nanti semua formulasi rumus-rumus matrum ini memang harus kita kalahkan dengan tajwid. Jadi kalau ini murni dipakai, nanti tajwid jadi korban. Oke, Gitu. oke. Jadi tetap tajwid ini tidak bisa ditawar. Akhirnya semua matrum-matrum ini kalau mau diterapkan ke Al-Quran, memang harus ada yang disiasati mengikuti kelak-kelak dan panjang pendek tajwidnya. Oke. Nah, kalau Megatro sudah pernah dicoba? Sudah, tapi agak sulit. Yang sulit itu Asmaradana, Megatro, sama satu lagi itu Dandang Gula. Dandang gula, Iya. dandang gula sulit. Iya, sulit. Karena itu sangat Jawa ya. Nggih. Kalau pangkur agak fleksibel ya. Fleksibel dan aromanya pantura. Karena kan fleksibel artinya dikompromikan itu bisa. Tapi kalau Megatro saya tidak bisa membayangkan itu. Iya, Pak Rektor, agak susah memang. Saya belum berani membawa yang lebih dari pangkur. Ini pangkur ini saja masih saya kalahkan dengan tajwid. Jadi tidak murni pangkur tadi. Iya, tapi masih terasa pangkur. Terasa pangkurnya. Terasa pangkur. Tapi saya bayangkannya, waduh kalau Megatro ini bagaimana ceritanya? Iya, iya. Benar, Pak Rektor. Iya, iya. Kan jadi wah kan Megatro kan yang paling ini ya, Iya. musik yang paling dinamis ya. Iya. Tapi sangat Jawa ya, Betul, untuk betul. mengikuti bahasa Jawanya. Iya. Nah gini Mas Yasir, Iya. kalau Anda bandingkan dengan lagu-lagu yang ada standar Hijaz Baik. atau lagu-lagu Persia, Iya. bagaimana menurut Anda? Iya. Kekhasan masing-masing ada sendiri-sendiri ya. Cuma memang ruang dengar kita selama ini memang sudah larut dalam ruang soundscape atau ruang kebersuaraannya irama-irama yang dari Persia ini. Sehingga ketika yang Jawa ini masuk, orang mungkin merasa ini aneh gitu. Aneh, dan bagi orang yang tidak bisa menerima, nah ini dianggap penghinaan gitu. Tetapi bagi saya sebenarnya ini biasa dalam peradaban dan kebudayaan. Saling tukar menukar, saling bertemu, saling interaksi itu biasa. Oh hanya ada satu lagu kalau nggak salah yang Hijaz, itu Hijazi kan? Iya. Yang lain kan Persia. Kayak semua. Persia. Nahawan. Iya. Nahawan itu nama daerah di Persia. Lah, Nahawan. Bayati itu nama suku di Irak. Nama suku di Irak. Kemudian Soba. Soba itu bahasa Persia, artinya angin yang berhembus dari timur. Gitu. Jadi ini kebetulan juga karena penelitian saya ya Pak Rektor. Jadi saya melakukan ini juga
bukan sembarangan, tetapi landasan ilmiah, landasan historis dan landasan spiritualnya apalagi. Jadi ada. Kubur yang gitu. Nah, sekarang saya ingin tahu juga bagaimana reaksi orang yang mendengar. Iya. Jadi ketika saya mulai sering diundang untuk membacakan Al-Quran di Yogyakarta ini dengan laras Jawa tadi, beberapa simbah-simbah yang udah tua itu nanti setelah acara itu mendatangi saya, sering seperti itu. Mas matur, dia biasanya maturnya seperti ini. Mas matur nuwun nggih, raosipun kula kemutan kali simbah kula gitu. Jadi beliau merasa teringat simbahnya dulu kalau baca Quran kayak gitu. Pakai pangkur itu. Jadi ternyata ini kalau ditelusuri silsilahnya ini memang dari simbah ke simbah. Simbahnya ini punya bapak, bapaknya membaca begini, bapaknya membaca begini, bapaknya membaca begini, dan dugaan saya bukan hanya dugaan, karena memang nanti metrum-metrum ini memang awalnya diciptakan untuk membacakan Al-Quran yang kemudian dipakai untuk membacakan tembang-tembang dalam rangka mengasah spiritual manusia Jawa. Tapi konsistennya semuanya pakai pangkur ya? Enggak mesti, Pak. Kalau saya baca sejauh ini masih pakai pangkur. Jadi saya ini sedang merekam bacaan Al-Quran dengan laras Jawa. Dalam alhamdulillah juz 30 semuanya sudah selesai. Tinggal lanjut ke juz-juz yang lain dan surat-surat yang lain gitu. Jadi rencana insyaallah tapi sejadinya akan saya rekam dalam 30 juz ini dengan irama Jawa ini, kemudian beberapa sudah saya upload di YouTube dan banyak orang yang sudah mendownload dan juga mengapresiasi begitu. Nah, sepengetahuan Mas Yasir di sini ada berapa orang yang mendalami pelok ini? Iya. Terutama dalam Al-Quran ya, Pak. Al-Quran itu saja. Beberapa setelah saya membaca di Istana Negara itu, di YouTube itu ternyata banyak yang mengupload masing-masing dari daerah. Ada yang dari Brebes ada. Oh, dari Brebes. Saya di YouTube namanya Mas Ahmad Sunarto. Saya udah dengar itu, tapi beliau membacanya dengan gaya murotal. Kalau saya kan dengan gaya mujawad, yang temponya agak lebih lambat. Jarang-jarang. Iya. Kemudian murotal lebih sulit lagi kan, cepat ya, dan harus presisi. Kalau ini tadi kan saya harus mengatur pelan-pelan dan fleksibel gitu. Bisa jadi 5 menit lagi lagunya berubah gitu. Pangkur, pangkur itu. Hantam sini, hantam sana. Kemudian di Tulungagung itu ada namanya Mas Abdul Aziz. Itu juga beliau sudah merekam dan langsung live di YouTube. Kalau saya sejauh ini saya nggak nyaman kalau saya di syuting sambil baca Al-Quran. Kalau Mas Aziz itu sambil membaca sambil. Itu bukan Aziz Kemenak ya? Saya belum tahu, belum kenal. Tapi di YouTube ada channelnya. Bukan kasih Kementerian Agama Sepertinya di Jakarta? Bukan, Pak. Masih muda. Mas Aziz dari Tulungagung. Beliau di Tulungagung. Kemudian ada lagi yang kalau nggak salah itu Mas Abdullah Khairul dari Sunda apa dari mana itu juga ada di YouTube. Jadi saya juga mengamati di YouTube itu sekarang banyak sekali yang mengupload. Dari Jogja juga ada beberapa teman-teman itu. Dan saya bersyukur karena dengan ini kita kembali bisa kalau dalam bahasa kita kembali menemukan kita waktu dulu untuk kita ke depan gitu. Mungkin nggak lama-lama nanti ekspansi lagu itu. Maksudnya ekspansi? Nah, ekspansi tidak hanya Jawa, ke bisa luar jadi mana? Batak, gitu ya. Iya. Batak kan punya banyak itu lagu. Iya. Apalagi Indonesia Timur seperti Gorontalo. Iya. Oh ya, di Gorontalo itu memang ada khusus. Bahkan di Gorontalo itu ada musabaqah tilawatul Quran dengan langgam lokal. Langgam lokal. Ada namanya lagu Masiri, ada lagu Banjari, ada lagu apa? 4 itu saya lupa. Ini ketika saya ke Gorontalo, saya juga dikabarkan oleh para teman-teman di sana bahwa di sana langgam lokal itu sejak dulu bahkan ada MTQ-nya. Oh. Di Gorontalo. Tapi sejauh ini di MTQ nasional belum masuk itu ya? Belum. Dan memang ketika dulu saya perintahkan ke Istana Negara untuk membacakan itu, sebenarnya Pak Menteri Agama waktu itu Pak Lukman Hakim Saifuddin berencana akan membuat eksebisi tilawah Al-Quran ala orang Nusantara. Tapi kemudian karena reaksi masyarakat sebagian besar dan sebagian ada yang menolak dan menerima dan untuk keluar dari kerusuhan ya, al-khuruj minal khilaf mustahab gitu ya, keluar dari khilaf itu kan disukai.
akhirnya berarti tidak usah tetap seperti biasa saja di MTQ. Dan bagi saya itu malah bagus supaya laras langgam-langgam yang lokal ini seperti Jawa ini juga tidak usah diperlombakan, biar dia hidup di tengah-tengah masyarakat sebagaimana orang menghayati kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan untuk dilombakan tapi untuk dihayati dalam sehari-hari. Nah, selama di Jogja sini dan juga di Medan kemarin, Iya. Punya santri nggak yang khusus mendalami? Iya, kalau di Jogja ada Pak Rita, ada beberapa adik-adik sudah ada yang berani membawakan di acara-acara luas gitu. Dan ini murni training Mas Yasir. Saya tidak mentraining secara khusus, tetapi saya memberikan rekaman saya. Ini ditiru aja dari sini. Nanti kalau ada yang kira-kira kurang pas kurang bisa untuk menyesuaikan, nanti modifikasi sendiri atau saya dikontak aja, nanti saya kasih cara mensiasatinya gitu. Ini tentang keberatan di masyarakat. Apa argumen keberatannya kira-kira? Mungkin gini, pertama ruang dengar masyarakat yang tadi sudah saya sampaikan, ruang dengar masyarakat Muslim di Nusantara ini sudah sangat lekat dengan tilawah model irama padang pasir, sehingga Al-Quran yang dibaca dengan irama selain itu cenderung nanti agak dianggap bagi orang yang cepat emosi mungkin dianggap ini menghina Al-Quran. Tetapi sebenarnya kalau ingin memahami lebih jauh landasan historisnya, kemudian sejarahnya bagaimana, dan menurut saya juga para ulama-ulama yang keberatan dengan ini, saya ingin sebenarnya beliau-beliau ini juga mendalami kebudayaan Jawa ini sebagai kebudayaan yang bukan main-main gitu Pak. Sehingga dari situ beliau-beliau ini mungkin bisa memahami bahwa ternyata ini memang bukan main-main, ini memang hidup di tengah-tengah masyarakat di Jawa. Ya, dan kalau kita lihat sejarahnya, tidak sejak awal lagu nada di dalam qiraah itu ada kan? Itu kan beberapa abad kemudian ketika Islam sudah ekspansi ke Irak, Daulah Abbasiyah kan? Betul Pak. Dan bahkan di Daulah Abbasiyah akhir kan, ketika nada-nada ini diperdengarkan dan kombinasi dengan beberapa tradisi yang berbeda sesuai dengan nama Nahawan, nama Soba, nama Bayati. Bahkan nanti yang masuk ke Indonesia itu lewat jalur Mesir. Jadi di Mesir itu pasca 1932 itu ada Kongres Musik Arab. Nah setelah itu muncullah argumen, salah satunya adalah popularisasi musik Arab melalui perangkat teknologi. Disitulah baru para qori-qori semacam Syekh Abdul Basit Abdul Somad, Syekh Mustafa Ismail membacakan Al-Quran, kemudian direkam dengan gramafon, disiarkan melalui radio, dan itu yang didengarkan oleh masyarakat seluruh dunia. Gitu. Nah puncaknya adalah ketika Umi Kulsum melanda dunia Islam. Itu tahun 60-an itu. Iya. Jadi saya menemukan tulisan Hamka, beliau bercerita ketika naik haji ke Mekah tahun 52 atau 53, itu ada seorang qori yang membacakan tilawah di atas kedutaan kita di sana, yaitu Haji, kalau nggak salah Pak Rasidi, kalau nggak salah. Nah qorinya itu namanya Ustadz Syekh Azra'i Abdul Rauf, ini dari Medan. Membacakan itu, kata Hamka, saya belum pernah ketemu yang seperti ini di Indonesia. Sepertinya ini nanti bagus kalau mau kita budayakan di Indonesia. Itu di buku Naik Haji di Masa Kolonial yang 3 jilid itu Pak Rektor. Iya, tebal itu. Saya ketemu di situ, Hamka bercerita tahun 50-an ini belum ada di Indonesia. Masih percikan-percikan. Nah, memang nanti mulai agak popularisasinya pasca 50 memang. Pasca tahun 50, dan puncaknya nanti di MTQ itu dibakukan ada 7 lagu yang dibaca, yaitu tahun 1967. Nah ini nanti baru dibakukan ada 7 lagu yang harus dibaca ketika dimusabakohkan di dalam tilawah. Bayati koror, bayati. Ya, bayati itu nanti ada, kalau koror ada nawa, ada alan nawa, ada suri, itu nanti tingkatan oktavnya, tingkatan ketinggian nadanya. Tapi secara umum nanti ada bayati, ada soba, ada hijaz, ada nahawan, ada ras, ada sika, ada jaharka. Biasanya nanti ditutup dengan bayati husaini. Nah,
kembali ke Tapi Bayati. biasanya sampai Sika, seingat saya itu. Iya. Sika sudah berakhir. Gitu. Dan setelah itu jadi ditutup, tadi itu tutupnya kembali ke Bayati. Ke Bayati. Tapi Sodakollahnya Bayati. Sodakollahnya Awal Bayati. Bismillah. Iya betul. Kayaknya suatu ketika kita perlu mendengarkan Pak Rektor melakukan ini. Pendidikan dasar saya itu. Iya. Ya, jadi di rumah saya belajar seni. Iya, Pak Rektor. Melukis, menyanyi itu. Iya. Itu baik. Oh ya, kembali lagi ke lagu-lagu tadi. Baik. Seingat saya waktu saya masih kecil, kita sangat senang waktu itu ketika Muammar Gaddafi menjadi juara internasional. Oh, Muammar Z.A. Muammar ya, Muammar Iya, Z.A. iya. Dan Humaidi ya. Iya, Haji Humaidi. Dan Haji Humaidi menjadi juara internasional dan langsung kasetnya itu menyerbu seluruh baik. musola, Iya, gitu ya. iya. Dan dialah yang menjadi standar waktu itu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Ustadz Muammar ini, beliau ini orang Pemalang. Mhm. Kemudian pernah dulu ikut MTQ di Jogja karena sempat berkuliah di IAIN. Mhm. Cuma setahu saya beliau tidak menyelesaikan. tamat. Kemudian beliau pernah juara di waktu MTQ-nya di Yogyakarta tahun berapa, 95 atau 90 berapa. Kemudian beliau nanti juaranya kalau nggak salah di Jakarta setelah melalui kontingen Jakarta. Ustadz Muammar Z.A. Memang beliau ini merevolusi tilawah dengan sangat dahsyat. Karena nadanya yang sangat tinggi kan. Dan suara satu napas. Jadi beliau tuh membaca surat An-Nisa yang mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa yang matnya semuanya mat jaiz mufasil sama wajib mutasil itu dibaca satu napas. Itu untuk ukuran para qori pemula dan menengah ini sangat dahsyat beliau ini. Sampai hari ini bahkan saya nonton di YouTube beliau itu ketika membacakan Al-Quran kemudian hadirin itu ribut, itu beliau bisa diam sebentar dan memperingatkan hadirin untuk diam karena ini Al-Quran. Jadi kalau Anda mau mendengarkan Al-Quran jangan berisik gitu. Ini karena ini kalam Allah gitu. Jadi dan beberapa video saya lihat juga beliau ketika membacakan Al-Quran itu sampai menangis, Pak Rektor. Ya, suara dia memang punya karisma. Iya, Tidak iya. hanya sekedar itu. Iya. Suara beliau memang berkarisma dan saya senang nadanya. Iya. Nadanya kalau sudah tinggi-tinggi, Iya. panjang, Iya, gitu ya. betul. Dan biasanya duetnya dengan Haji Humaidi. Sama satu adik beliau ada Ustadz Imran Rusadi. Itu adik beliau. Dan waktu itu kemudian dibukalah PT IGI. Ya. Bersamaan dengan itu Ya. siapa ketua MUI waktu itu ya, Ibrahim Hussein. Ibrahim Hussein. Ya, terima kasih nih Pak Yasir. Sama-sama. Saya doakan agar santrinya lebih banyak lagi. Amin. Supaya lagu ini bisa diperdengarkan lagi, Ya, amin. lebih banyak lagi didalami dan jangan lupa Pak Yasir harus tetap sehat. Ya, insyaallah. Amin. Harus bahagia. Ya. Untuk menutup ini, saya mohon Pak Yasir untuk membacakan surat pendek Al-Ikhlas. Iya, baik. Tapi dengan pelok tadi. Oh, pelok tadi. Baik. Ini mudah-mudahan jadi berkah karena pembacaan gimana Al-Quran dibacakan kan berkahnya turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Terima kasih.
Para pemirsa, demikian bincang-bincang kita sejenak dengan Pak Yasir Arafat, dosen Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita lantunkan semboyan kita. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. 1, 2, 3. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.